Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Juliana dengan NIM 3220302. Pada video ini saya akan mempresentasikan prasidang skripsi tahun 2024 dengan judul penelitian yaitu Sistem Informasi Akademik, Perbaharuan Aplikasi STIMIK Bandung Mobile menjadi Android natif dengan integrasi RESTful API. Studi kasusnya yaitu di STIMIK Bandung. Di sini saya akan membahas 8 poin. Yang pertama, latar belakang. Kedua, rumusan dan identifikasi masalah. Lalu ada tujuan dari penelitian, roadmap penelitian, analisis sistem, perancangan sistem, implementasi dan evaluasi sistem, dan penutup. Pada latar belakang, teknologi informasi di era digital sangat penting dalam pendidikan. Aplikasi STIMIK Bandung Mobile menghadapi masalah yang signifikan, yaitu pendekatan web view membebani server. Tampilannya kurang menarik, fitur tidak berfungsi dengan optimal, dan tidak mendukung informasi perkuliahan. Perbaikan aplikasi perlu diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi sistem informasi akademik di STIMIK Bandung. Lalu poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Jadi yang pertama, bagaimana merancang perbaharuan fitur yang sudah ada serta penambahan fitur pengumuman kuliah. Lalu yang kedua, bagaimana merancang aplikasi mobile native menggunakan bahasa Kotlin. Yang ketiga, bagaimana cara integrasi fungsi API yang sudah disediakan ke dalam aplikasi. Yang keempat, sejauh mana perbaharuan yang diusulkan dapat meningkatkan pengalaman pengguna, efisiensi data, dan keandalan sistem informasi akademik STIMIK Bandung Mobile. Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, melakukan perbaharuan fitur yang sudah ada, lalu mengoptimalkannya dan menambahkan fitur yang baru seperti pengumuman perkuliahan untuk menunjang aktivitas akademik. Yang kedua, merancang perbaharuan aplikasi ke Android native menggunakan bahasa Kotlin yang asalnya adalah WebView. Yang ketiga, mengintegrasikan API yang telah disediakan ke dalam aplikasi sebagai sumber data untuk aplikasi. Yang keempat, meningkatkan pengalaman pengguna, efisiensi, keefektifan, dan keandalan sistem informasi akademik STIMIK Bandung Mobile melalui perbaharuan yang diusulkan, sehingga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengguna dan institusi. Lalu selanjutnya di sini ada roadmap penelitian. Tahap pertama, saya meneliti mencari tahu bagaimana seefektif mana API dalam integrasi bahasa pemrograman. Lalu yang kedua, perancangan dan implementasi aplikasi Android untuk layanan informasi pariwisata untuk melihat bagaimana perancangannya. Lalu yang ketiga, sistem informasi akademik berbasis mobile apps sebagai media informasi akademik online, yaitu saya melihat bagaimana sistem informasi akademik dibangun di mobilenya. Lalu yang keempat, implementasi notifikasi real time pada aplikasi sistem informasi akademik berbasis mobile menggunakan metode agile. Di sini saya melihat bagaimana sebuah informasi perkuliahan itu sangat penting dilakukan untuk mahasiswanya untuk mendapatkan informasi terkini. Lalu yang kelima, pengembangan sistem informasi akademik berbasis modal pada Universitas Nuratama Surabaya menggunakan Flutter. Selanjutnya di sini analisis sistem. Di sini saya menganalisis arsitektur sistem informasi akademik STIMIK Bandung yang akan di development. Jadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah front end, lalu yang kedua adalah back end, dan yang ketiga ada servernya. Jadi ketiga ini berinteraksi, ya, front end sebagai antarmuka untuk user, lalu back end sebagai jembatan dari front end ke servernya, lalu menyediakan data untuk front end. Di sini banyak sekali sistem informasi akademik yang akan disediakan, tetapi pada penelitian ini hanya difokuskan pada pengembangan aplikasi mobile, namun tidak keseluruhan proses sistem informasi akademik.
Jadi yaitu hanya fitur KRS presensi pada sisi mahasiswa, lalu dan pengumuman perkuliahan pada penelitian ini. Pada KRS dan presensi sisi dosen akan dilakukan oleh tim Android development yang lain. Lalu analisa prosedural sistem informasi akademik yang sedang berjalan, yaitu aplikasi STIMIK Bandung Mobile. Jadi analisis prosedural sistem informasi akademik di STIMIK Bandung bertujuan untuk mengetahui prosedural secara detail bagaimana sistem informasi akademik Bandung berjalan. Hal ini dilakukan agar sistem yang baru sesuai dengan ketentuan dan prosedural di STIMIK Bandung. Sistem informasi akademik yang berada di STIMIK Bandung berjalan terpisah-pisah, seperti jadwal presensi dan KRS berada pada aplikasi STIMIK Bandung Mobile, sedangkan informasi tentang perkuliahan dan informasi lain terkait akademik berada di WhatsApp. Di sini pada aplikasi STIMIK Bandung Mobile ada beberapa prosedural, yaitu yang pertama login aplikasi. Pada login aplikasi ini mahasiswa harus login ke aplikasinya untuk menggunakan fitur yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua, kartu rencana studi ataupun KRS. Jadi mahasiswa bisa melakukan atau membuat KRS lalu mengajukannya kepada institusi STIMIK Bandung. Lalu yang ketiga, jadwal kuliah. Aplikasi ini menyediakan informasi terkait dengan jadwal kuliah untuk mahasiswa. Yang keempat, presensi. Jadi aplikasi ini melakukan presensi bisa secara online ataupun ada sistemnya untuk offline-nya. Lalu WhatsApp sebagai media informasi perkuliahan. Jadi pada informasi perkuliahan yang pertama ada informasi umum yang biasanya disebarkan oleh admin. Lalu yang kedua ada informasi kelas atau mata kuliah. Biasanya dosen membuat grup WhatsApp gitu dan mahasiswa masuk ke dalam grup itu untuk memberikan informasi terkait perkuliahan yang sedang diambil. Lalu analisis sistem, di sini ada analisis masalah. Saya melihat ada 3 masalah utama pada sistem informasi akademik di STIMIK Bandung. Yang pertama, aplikasi tersebut menggunakan web view sebagai tampilan utama aplikasi, yang dimana ini tentu memberatkan aplikasi dan server, karena untuk memuat sebuah konten dari sistemnya itu harus ngerender web dari aplikasinya, sehingga ini bisa membebankan server. Selain itu aplikasinya juga kalau misalnya menggunakan WiFi itu tidak aman karena bisa mudah diserang dengan JavaScript inject. Lalu yang kedua, tampilan aplikasi tidak intuitif, kurang menarik dan jadul. Lalu yang ketiga, aplikasi tidak mencakup keseluruhan sistem informasi akademik, yang dimana menggunakan WhatsApp sebagai media informasi yang lainnya. Di sini prosedur sistem informasi akademik STIMIK Bandung Mobile yang diusulkan. Jadi mahasiswa mengakses sistem informasi akademik melalui aplikasi, yaitu bisa melihat KRS, jadwal, presensi, dan pengumuman dari akademik. Lalu ada dosen, yaitu membuat pengumuman terkait perkuliahan pada mata kuliah yang diampu, dan mahasiswa juga berada di mata kuliah tersebut. Lalu ada admin, yaitu membuat pengumuman terkait akademik yang bersifatnya umum yang bisa dilihat oleh seluruh mahasiswa. Lalu aplikasi ini akan terintegrasi dengan API. Lalu perancangan sistem, metode perancangannya menggunakan metode Agile. Jadi setelah melakukan analisis, selanjutnya tahap perancangan sistem. Untuk merancang sebuah sistem informasi akademik berbasis Android native dengan integrasi API sebagai data source.
akan menggunakan metode Agile. Hasil yang diharapkan adalah supaya informasi akademik berjalan baik dan tidak menghambat proses bisnis dari akademik. Ini adalah use case yang diusulkan, yang dimana ada 3 entitas, yaitu yang pertama ada mahasiswa, dosen, dan admin, atau kita sebut aktor. Nah, jadi untuk mahasiswa, yaitu mahasiswa bisa login sesuai dengan prosedural yang kita tadi analisis, melihat profil pengguna terkait informasi dengan mahasiswanya, yaitu melihat pengumuman perkuliahan, lalu ada jadwal kuliah, dan ini juga sudah melakukan presensi. Untuk bisa melakukan presensi harus melihat jadwal kuliahnya, lalu ada pengajuan KRS dengan memilih mata kuliah yang aktif terlebih dahulu, lalu bisa melihat KHS atau kartu hasil studi. Lalu ada dosen, bisa membuat pengumuman dan lihat pengumuman baik yang umum ataupun mata kuliah yang diampu. Soalnya ada admin, yaitu bisa melihat pengumuman tapi hanya umum. Lalu ada admin bisa membuat pengumuman tapi bersifat umum yang bisa dilihat oleh seluruh sivitas yang ada di STIMIK Bandung. Di sini ada arsitektur aplikasi. Saya tidak memasukkan kelas diagram karena terlalu panjang untuk dijelaskan, dan gambarnya juga tidak muat ataupun terlalu kecil untuk dimasukkan ke dalam presentasi ini. Jadi untuk konsepnya sih sama aja seperti arsitektur aplikasi ini. Yang pertama itu ada dibagi 2, ada model, remote data source, lalu ada repository, ini untuk mengatur fungsi-fungsinya, lalu ada view model, ini sebagai fungsi-fungsi yang akan dijalankan oleh pengguna dari activity ataupun fragment. Lalu ini perancangan antarmukanya menggunakan Figma. Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi yaitu yang pertama ada sistem operasi minimal Microsoft Windows 10, lalu Android Studio Koala, Postman versi 11.2.0, perangkat seluler Android 10 untuk pengujian, lalu StarWML untuk membuat alur data dan supaya sistematis, lalu ada Figma untuk membuat mockupnya. Dan ini adalah hasilnya setelah diimplementasikan. Di sini ada login dan dashboard ketika udah login, dan di sini ada user detail. Dan di sini ada implementasi dari jadwal kuliah dan melakukan presensi. Lalu di sini ada pengumuman dan melakukan KRS dengan memilih mata kuliah yang aktif, lalu mengajukannya. Di sini ada kartu hasil studi, di mana nilai-nilai dikeluarkan dari sini per semester, ataupun ada IPK-nya, ada nilai IPK-nya untuk melihat keseluruhan kumulatifnya gitu dari nilai. Lalu kesimpulannya, dengan perancangan ulang dan penambahan fitur yang tepat, aplikasi akademik STIMIK Bandung Mobile diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap sistem informasi akademik kampus, meningkatkan efisiensi, keandalan, dan kepuasan pengguna. Hal ini akan menciptakan lingkungan akademik yang lebih baik bagi mahasiswa dan staf kampus, mendukung kegiatan akademik dengan lebih baik, dan meningkatkan keseluruhan pengalaman belajar di STIMIK Bandung. Lalu evaluasi dan saran, STIMIK Bandung Mobile telah selesai dibuat, tentunya masih terdapat banyak kekurangan. Berikut syarat pengembangan sistem yang akan datang, yaitu pengoptimalan pemanggilan data dari API. Yang kedua, pengembangan aplikasi iOS untuk mendukung perangkat iPhone. Lalu yang ketiga, menambahkan animasi setiap aktivitas pada aplikasi. Yang keempat, pengembangan fitur pengumuman seperti komentar dan pengiriman dokumen di pengumuman. Sekian dari hasil penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.